Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 28 ingin mempresentasikan simulasi data analisis mata kuliah Artificial Intelligence. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 28 yang pertama saya sendiri, yaitu Maribeth Adventina Manulang dengan NPM 2110311600049 dan rekan saya Julian Nurjamilah dengan NPM 2110631160065. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan eh, tahapan dan output data analisis COVID-19 di Indonesia melalui Jupyter. Nah, tahapan yang pertama yaitu import. Nah, yang pertama itu berarti memanggil library tools. Nah, di sini ada Pandas, NumPy, PLT, SNS. Nah, untuk Pandas ini berfungsi untuk mengambil library CSF, untuk NumPy itu untuk proses array, dan PLT dan SNS itu untuk membuat sebuah grafik. Kemudian dilanjut yaitu from uh, Google Drive. Nah, di sini melakukan connecting dataset pada Google Drive. Nah, yang ketiga ini datasetnya ada tiga. Yang pertama, case_conf, yaitu maksudnya dataset konfirmasi kasus COVID-19 yang ada di Indonesia. Yang kedua itu dataset pasien. Yang ketiga itu dataset provinsi. Nah, untuk pd.ref_csv itu untuk memulai membaca dataset. Nah, pertama yaitu dataset prediksi total kasus terkonfirmasi di Indonesia, yaitu case_conf.head. Nah, di sini berarti melihat 5 dataset pertama. Agak di scroll ke bawah. Untuk tanggal 22 bulan Januari itu kasus yang ada di Indonesia masih 0, dan ke bawah lagi di sini tanggal 1 Maret 2000, 1 Maret 2020 kasusnya masih 0 hingga 5 dataset pertamanya itu 6 Februari 2020 masih 0. Kemudian di bawah ini akan ditambahkan 3 variabel yaitu date, day, and case. Days itu dari terbaru. Nah, di sini dari tanggal 1 Maret 2020 case-nya masih 0. Lanjut ke bawah hingga 4 hingga tanggal 10 April itu terkonfirmasi kasus COVID itu ada 3.512 orang. Lanjut di bagian ini ada variabel X untuk days dan variabel Y untuk case. Dan di sini ada 60 60 60 berarti di sini memasukkan dataset 60 untuk 60 hari ke depan. Bawah. Nah, diambil data itu 36, 37, 38, 39, 40. Dapatlah grafik untuk garis warna biru untuk data prediksi dan data tren. Nah, data tren untuk 60 hari ke depan terlihat ini ada hampir sama, berarti prediksi atau menduga-duga untuk 60 hari ke depan kemungkinan bisa benar. Lanjut, bawah. Nah, dapat dilihat di tabel ini prediksi untuk 60 hari ke depan sampai 59 hari ini itu 5.822 orang. Nah,
Yang selanjutnya yang kedua itu virtualisasi data pasien dari dataset pasien.head. Nah, biasanya seperti biasa mengambil 5 dataset, ada pasien, ada gender, gendernya itu female dan male, ada perempuan dan laki-laki untuk 5 dataset pertama, dan di sini ada nasionali, ada provinsi, hingga rumah sakitnya. Nah, lanjut ke bawah, bawah, bawah lagi. Nah, terlihat di grafik yang terisolasi lebih banyak daripada lebih besar, kemudian disusul yang meninggal dan yang udah sehat. Lanjut ke bawah. Nah, dilihat untuk data pasien berdasarkan gender, ternyata laki-laki itu lebih banyak kasus yang terkonfirmasi COVID-nya dibandingkan yang female itu perempuan. Next, untuk pasien.provinsi itu, maksudnya data pasien per provinsi itu yang terbanyak itu ada di DKI Jakarta, disusul Jawa Barat, hingga ke Pulauan Riau. Lanjut. Nah, untuk pertanggal 2 Maret 2020 sampai 24 Maret 2020, ternyata mengalami kenaikan pasien. Yang ketiga yaitu virtualisasi data provinsi, diambil dari dataset provinsi underscore head. Seperti biasanya, mengambil dulu 5 dataset pertama. Lanjut, bawa lagi. Nah, ada Iceland itu kepulauan. Kepulauan Sumatera, Kepulauan Jawa, Sulawesi, sampai ke Papua dan Annau. Next, ke bawah. Nah, di sini ada kolerasi. Kolerasi hmm, data provinsi. Kolerasi antara yang terkonfirmasi dan yang meninggal itu kolerasinya sangat besar. Kemudian, next, ke bawah. Nah, di sini ada grafik terkonfirmasi dan meninggal, bahwa disimpulkan banyaknya yang meninggal dari kasus yang sekian dari penjelasan saya, kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, Julia Rusjamila. Baik, untuk selanjutnya yaitu dashboard. Nah, setelah kita melakukan sintaks di Jupyter dan kemudian menghasilkan grafiknya itu kita save di file. Nah, kemudian sudah terdapat 4 grafik yang saya download di sini. Kemudian setelah itu untuk membuat dashboard kita butuh sintaks yang dimana kita buatnya di Visual Studio Code. Nah, yang pertama tuh ada title, saya beri nama data analisis, kemudian background-nya saya beri warna ini hijau, untuk tulisannya diberi warna putih, yang berjudul Dashboard COVID-19 di Indonesia, yang dibuat oleh saya sendiri, Zainin Zamilah, dan Maribeth Adventrina Manulang. Kemudian yang tadi yang sudah kita download data grafiknya itu kita tulis di sini. Yang pertama data 1, terus data 2, data 3, dan data 4. Nah, kemudian setelah itu
untuk menampilkan dashboard, kita masuk ke sini, exam. Nah, di sini tuh terdapat file yang dimana saya menyimpan di index.html dan image grafiknya itu disimpan di sini. Untuk membuka dashboard, kita klik index.html. Nah, sudah terlihat dashboard COVID-19 di Indonesia yang dibuat oleh saya sendiri dan Maribeth. Yang pertama, grafik ini, yang pertama tuh ada prediksi dan train data COVID-19 di Indonesia. Nah, terdapat di garis sebelah samping kiri ini, yaitu orang yang terkonfirmasi COVID-19. Dan kemudian yang di bawah ini, yaitu hari di mana hari pertama 1 Maret 2020 hingga 60 hari ke depan. Dari grafik ini tuh menunjukkan bahwa prediksi yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini meningkat gitu. Terus untuk grafik yang kedua, yang dimana itu terdapat yang terisolasi atau terkonfirmasi COVID-19, kemudian ada juga yang meninggal karena terkena COVID-19, dan juga yang bebas dari COVID-19. Nah, yang pertama tuh ada yang terkonfirmasi COVID-19 yang menunjukkan banyak sekali. Kemudian untuk orang yang terkena COVID-19 dan kemudian meninggal cukup rendah, dan orang yang sudah bebas dari COVID-19 rendah. Grafik yang ketiga yaitu menunjukkan grafik provinsi yang terkena COVID-19, di mana menunjukkan bahwa DKI Jakarta yang terbanyak orang yang terbanyak terkena COVID-19. Kemudian yang grafik terakhir yaitu orang yang terkonfirmasi versus orang yang meninggal karena COVID-19. Nah, di sini tuh menunjukkan bahwa orang yang terkonfirmasi COVID-19 itu semakin banyak. Di sini menunjukkan 600 orang kira-kira. Dan kemudian orang yang meninggal karena COVID-19 itu menunjukkan 50 orang. Sekian dari simulasi kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.